道是吧？ Halo saudara-saudara, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja lah ya, dan rezekinya dilancarkan. Di video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul, film ini menceritakan tentang seorang mantan pasukan khusus yang menyelamatkan seorang dokter di negara yang sedang terjadi pemberontakan, sekaligus membalaskan dendam atas kematian pacarnya. Oke, tanpa banyak bacot lagi, langsung saja kita tonton ya. Di awal film, kita melihat di suatu daerah pemukiman penduduk sedang terjadi penggusuran oleh sekelompok preman atas suruhan para cukong. Hingga tak berapa lama datanglah 4 orang tentara mengantarkan abu rekannya yang gugur dalam tugas kepada orang tuanya. Melihat keempat tentara menghentikan alat beratnya, dengan arogan si pimpinan preman menghina mereka dan menodong salah satu tentara yang bernama Leng Feng pakai pistol. Si Leng Feng tidak terima, lalu menendang si preman itu. Akibat perbuatannya, si Leng Feng dipecat dari militer dan ditahan. Film berlanjut. 3 tahun telah berlalu. Si Leng Feng sekarang tinggal di negara Afrika. Dia mengisi hari-harinya dengan berjualan, dan dia saat ini hidup bahagia, walau terkadang dia masih sedih mengingat masa lalunya. Dan sampai sekarang dia belum menemukan siapa pemilik peluru yang menewaskan pacarnya dulu. Dan peluru itu selalu dibawa kemana-mana, karena tujuan dia sebenarnya ke Afrika adalah untuk mencari pemilik peluru itu, karena dia merasa peluru itu berasal dari negara itu. Pada suatu hari, saat si Leng Feng sedang bersantai di pantai, tiba-tiba pemberontak di negara itu datang lalu menembaki tentara dan masyarakat di sana. Si Leng Feng langsung menarik si Tundu yang sudah dianggapnya sebagai anak. Mereka pun sembunyi di sebuah minimarket. Tapi tak berapa lama pemberontak masuk. Melihat kekejaman mereka, si Leng Feng pun mulai melawan. Dan membawa mereka ke kedutaan Cina di negara itu. Besok harinya si Leng Feng dan lainnya tiba di pelabuhan, lalu naik ke kapal angkatan laut, karena mereka semua akan dievakuasi ke negara Cina. Sedangkan di bawah, duta besar negara Tiongkok menelepon Perdana Menteri Afrika untuk minta tolong menjaga seorang warganya yang bernama Dr. Chen. Tapi si Perdana Menteri tidak bisa berbuat apa-apa, karena selesai menelepon dia justru ditembak tentara bayaran yang sedang mengepungnya. Sedangkan dari atas kapal, si Leng Feng melihat si Tundu turun dari kapal. Dia pun mengejarnya. Si Tundu mengatakan kalau dia ingin bersama ibunya. Setelah itu, tanpa sengaja si Leng Feng mendengar duta besar yang memohon kepada komandan angkatan laut untuk menyelamatkan Dr. Chen, karena dia target pemberontak. Mendengar perdebatan mereka, si Leng Feng mengenalkan dirinya dan menawarkan dirinya untuk menyelamatkan Dr. Chen dan ibunya si Tundu. Setelah itu dia berjanji pada si Tundu akan membawa ibunya dengan selamat. Di tempat lain, komandan tentara bayaran yang bernama Dion
mengeksekusi sandranya setelah mengetahui keberadaan Dr. Chen. Dia pun melaporkannya melalui telepon kepada orang yang membayar mahal mereka. Setelah itu mereka siap-siap ke lokasi. Film berlanjut, si Leng Feng diizinkan menyelamatkan Dr. Chen beserta warga Cina lainnya dan ibunya si Tundu. Tak berapa lama dia sampai di dekat rumah sakit tempat kerja Dr. Chen. Sedangkan di dalam rumah sakit, seorang dokter wanita yang bernama Dr. Rahel mengaku sebagai Dr. Chen saat diinterogasi seorang tentara bayaran. Hingga dia ketahuan karena seorang tentara memanggil namanya. Si tentara bayaran pun emosi mendengarnya. Hingga Dr. Chen yang asli pun sekarat saat ingin menyelamatkan si Rahel. Tak berapa lama si Leng Feng menerobos masuk. Sebelum meninggal, Dr. Chen menitipkan putrinya yang bernama Pasha pada si Leng Feng. Setelah itu terjadilah adegan yang menegangkan saat mereka berusaha kabur. Setelah Leng Feng berhasil kabur, datanglah komandan pemberontak bernama Jenderal Aotu marah-marah melihat Dr. Chen sudah tewas. Padahal dia menginginkannya hidup-hidup karena Dr. Chen sangat berarti baginya. Sedangkan si Dion santai-santai saja hingga dia melihat rekaman CCTV yang menunjukkan di mana si Pasha memiliki sesuatu yang spesial. Film berlanjut, si Leng Feng baru tiba di pabrik tempat kerjanya ibunya si Tundu. Lalu dia mengatakan tujuannya untuk menjemput orang yang bernama Nessa, ibunya si Tundu. Tak berapa lama muncullah penjaga keamanan pabrik itu. Dengan sombong mengejek si Leng Feng ingin menyelamatkan mereka. Hingga si Nessa datang lalu memeluk si Leng Feng. Di dalam pabrik, si Nessa video call dengan si Tundu. Di sore hari, melihat kesedihan para karyawan pabrik akan berpisah, akhirnya si Leng Feng memutuskan kalau anak-anak dan wanita akan dievakuasi duluan menggunakan helikopter. Dan malam harinya mereka semua pun berjoget mengelilingi api unggun. Dan di lantai atas, si Leng Feng kenalan dengan seorang penjaga keamanan yang bernama Jiang Gua. Dia juga mantan tentara sama seperti si Leng Feng. Sedangkan si Rahel diam-diam mengambil foto si Leng Feng. Hingga tak berapa lama ketenangannya terganggu karena kedatangan kepala keamanan yang sok cool. Sedangkan di tempat lain, si Dion melihat aktivitas mereka melalui drone. Saat asik berjoget, si Leng Feng sadar sedang dibidik sniper. Setelah itu terjadilah tembak menembak. Saat posisi terkepung, si Leng Feng berhasil selamat karena Jenderal Aotu memerintahkan tentara bayaran untuk mundur. Sesampainya di markas, si Dion yang masih kesal langsung menembak Jenderal Aotu yang memarahinya. Kembali ke tempat di mana si Leng Feng dimarahi dan dicurigai si direktur pembawa sial, karena sebelumnya pabrik tersebut aman-aman saja. Sedangkan si Leng Feng mulai merasakan pusing akibat virus yang menjangkitnya
waktu menyelamatkan si Rahel di rumah sakit. Supaya keadaan kondisif, si Lempeng memutuskan untuk pergi. Rahel dan si Pasta pun menemaninya. Di perjalanan hujan deras, Lempeng tidak tahan lagi karena badannya menggigil hebat. Si Rahel pun membawanya berteduh di gua. Besok paginya si Lempeng terbangun. Dia melihat sebuah suntik bekas pakai di samping Pasta yang masih tidur. Tak berapa lama si Rahel datang. Setelah itu dia pun menceritakan kalau Pasta adalah pasiennya Dr. Cheng, bukan anak kandungnya. Karena di antara ribuan pasien yang diobatinya, Dr. Chen menemukan antibodi di tubuh si Pasta. Dan Dr. Chen berencana menguji darah si Pasta untuk dijadikan vaksin. Tapi sayang, sebelum terwujud, Dr. Chen justru tewas. Mendengar penjelasan si Rahel, si Lempeng menyadari kalau si Pasta sangat penting bagi pemberontak dan dia akan terus diburu. Untuk melindunginya, si Lempeng pun melakukan persiapan dengan merakit senjata tradisional. Sedangkan di pabrik, pemberontak dan tentara bayaran sudah menguasainya dan mengepung tempat tersebut. Hingga tak berapa lama secara diam-diam, si Lempeng mulai beraksi dan masuk ke ruangan para sandera. Setelah itu masuklah si Rahel membawa senjata yang dikumpulkannya dari korban si Lempeng. Dan setelah itu terjadi lagi tembak-menembak. Setelah melumpuhkan musuh, si Lempeng menelepon Komandan Angkatan Laut melaporkan situasi. Hingga datanglah helikopter untuk evakuasi. Melihat itu, si Lempeng menyuruh si Rahel untuk pergi. Tapi si Rahel tidak mau dengan alasan tenaganya dibutuhkan untuk mengobati orang-orang yang terluka. Kesal melihat tingkahnya, si Lempeng langsung menggendong si Rahel ke helikopter. Tapi tak lama mengudara, helikopter tersebut justru jatuh ditembak musuh. Saat si Lempeng dan yang lainnya berusaha menyelamatkan penumpangnya, mereka dikagetkan dengan kedatangan tank musuh. Dengan kompak, si Lempeng, Jiang He, dan kepala keamanan melakukan perlawanan. Saat mereka hendak menangkap si Dion, mereka harus menelan pil pahit karena tentara pemberontak dalam jumlah besar tiba-tiba datang membantu. Tanpa putus asa, mereka bertiga terus melawan. Saat terjepit, si Lempeng melakukan video call dengan Komandan Angkatan Laut. Dia pun mengarahkan kameranya di mana pemberontak menghabisi masyarakat. Melihat itu semua, dengan emosi si komandan memberi perintah menembakkan rudal skutnya. Dan si Lempeng berduel dengan si Dion karena dia melihat peluru yang ditembakkan si Dion sama persis dengan peluru yang dibawanya. Dengan membabi buta, si Lempeng menghabisinya.
You'll always be inferior to people like me. Akhir cerita, Sleng Feng dan yang lainnya memenangkan pertempuran, dibantu rudal yang ditembakkan dari kapal laut, dan film pun selesai.